perjalanannya, jadi dia sudah berhenti dia di India ya. Nah, secara otomatis maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa Vasco da Gama bukanlah pelayar Portugis yang sampai datang ke Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak pelayar dari Portugis yang sampai ke Indonesia itu namanya siapa ya? Kelas ini adakah yang tahu? Masih dengar suara Ibu ya? Ini pada mengheningkan cipta. Anastasia Rosa, masih dengar suara Ibu? Ya, Bu. Oke, puji Tuhan, masih dengar ya. Nah, tampaknya tidak ada yang tahu ya, jadi Ibu coba jelaskan, mudah-mudahan setelah ini kalian mengetahuinya dan mengingatnya ya. Nah, ada foto bapak-bapak ya yang muncul di layar kalian, ini adalah sosok yang membawa Portugis sampai ke Indonesia, yaitu Alfonso de Albuquerque ya. Jadi Alfonso ini melakukan pelayarannya sampai datang ke wilayah Nusantara, yaitu tepatnya pada tahun 1511 dan berada di Indonesia sampai tahun 1526. Nah, ini adalah peta pelayarannya untuk Alfonso de Albuquerque ya, dari Portugis juga, kalau kita lihat dari peta pelayarannya ini. Jadi dia dari Portugis, dia hanya melanjutkan pelayaran dari pelayar Portugis sebelumnya, jadi dari Vasco da Gama yang terakhir dia mengikuti jalur yang sama ya, kalau kalian lihat di monitornya itu, ini jelas sama ya untuk jalur pelayarannya. Lalu kemudian dari India dia menuju ke wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di Selat Malaka. Kenapa Selat Malaka? Karena memang selat ini sangat-sangat strategis sekali dalam perdagangan dunia, khususnya waktu itu pedagang-pedagang Asia ya, terutama wilayah India dan juga China atau Tiongkok. Jadi dia memang memusatkan tujuan utamanya itu di wilayah Malaka. Yaitu ya, sasaran utama ekspedisinya adalah Malaka dan dia tiba di sana tepatnya pada bulan Juli tahun 1511 dan berhasil menaklukkannya pada bulan Agustus tanggal 10 gitu ya, di tahun yang sama. Nah, kemudian setelah menaklukkan Malaka, Portugis mengadakan kerjasama dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Ini merupakan kerajaan dari kerajaan Hindu ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi dia mengadakan kerjasama dengan kerajaan Sunda. Perjanjian ini dalam bentuk perjanjian dagang, yaitu dokumen kontrak yang nantinya menghasilkan sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Padrao Sunda Kelapa. Nah, ini dia prasastinya seperti ini bentuknya. Padrao diletakkan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi orang Portugis. Nah, namun anak-anakku sekalian, setelah Portugis ini mengadakan perjanjian dengan kerajaan Sunda, kemudian kerajaan atau Kesultanan Demak itu mencemaskan hal tersebut. Nah, Demak ini dari kerajaan Islam ya, jadi kerajaan Demak merasa cemas. Aduh, gimana nih, Portugis sudah melakukan kerjasama dengan kerajaan Sunda, padahal seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kerajaan Demak ini dia merupakan kerajaan Islam yang punya visi misi tertentu ya. Waktu itu visi misinya adalah ingin menguasai wilayah-wilayah yang strategis di Pulau Jawa, khususnya pelabuhan-pelabuhan untuk kegiatan berdagang, kemudian juga untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, tentu visi misi yang dibawa oleh Demak ini sangat bertentangan sekali dengan visi misi yang diemban oleh Portugis. Seperti yang sudah kalian tahu juga ya, ada gold, glory, dan juga gospel. Ya, Portugis jelas ingin melakukan hubungan dagang dengan Sunda Kelapa supaya dalam bidang ekonominya dia dapat keuntungan ya. Lalu kemudian dalam bidang glory-nya dia juga ingin menanamkan kekuasaannya. Dan yang terakhir terkait dengan gospel, bahwa ternyata Portugis itu bukan hanya sekedar berdagang, dia juga membawa yang namanya semangat misionaris. Ya tentu ini bertentangan dong dengan visi misinya Demak tadi, bahwa Demak kan ingin mengislamkan seluruh orang-orang yang ada di Pulau Jawa.
Nah, karena visi misinya itu sudah bertentangan, kemudian Demak juga khawatir bahwa mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka, maka kemudian Demak ini melakukan serangan terlebih dahulu kepada Portugis. Jadi dia ambil langkah paling awal begitu ya. Cara satu-satunya supaya Portugis itu tidak semakin mengembangkan kekuatan ekonominya di Sunda Kelapa, maka diutuslah Pati Unus pada tahun 1526 untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Namun sayangnya dalam perang ini Pati Unus mengalami kekalahan, bahkan dia harus meninggal dunia. Jadi untuk perang yang pertama gagal ya. Nah kemudian setelah belajar nih dari kesalahannya bahwa dalam perang yang pertama itu gagal, Demak menyusun strategi baru dan akhirnya pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathaillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Karena keberhasilan inilah kemudian Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta ya. Lalu dalam perkembangannya nanti dalam pendudukan VOC di Indonesia digantilah nama Jayakarta itu menjadi Batavia. Lalu setelah merdeka jadi Jakarta. Nah ini kita lihat ya setelah Demak itu berhasil mengusir Portugis, Portugis lebih banyak beroperasi di wilayah Maluku. Ya karena kan sudah kalah, jadi tidak mungkin dia menunggu di Sunda Kelapa ya karena sudah dipukul mundur. Kalau dia menunggu nanti cari mati dia ya. Bisa-bisa semua krunya tewas di situ ya. Berarti kalau kita pikir-pikir hebat juga Indonesia ya ternyata bisa mengusir Portugis gitu, khususnya di bawah Kesultanan Demak ini. Nah kemudian setelah Portugis lebih banyak beroperasi di Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao, Portugis ini kemudian menjalani persekutuan dengan Kerajaan Ternate. Nah kok bisa ya Portugis ini ada persekutuan dengan Ternate pada saat itu? Apa yang mendorong? Pasti ada faktornya ya. Jadi sebenarnya di sini ada faktor politis anak-anakku sekalian. Kenapa kemudian Ternate ini menerima Portugis dengan sangat baik, bahkan dijadikan sekutu. Ada faktor politis di dalamnya. Kenapa? Karena pada saat itu Ternate ini sedang menghadapi kekuatan Tidore dalam usaha hegemoni kekuasaan di wilayah Maluku. Jadi dia punya pesaing tetangganya sendiri ya, Tidore. Nah, melihat kedatangan Portugis pada saat itu, Ternate mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Portugis yang notabene adalah bangsa asing tadi untuk dijadikan sekutu melawan Tidore. Ya, jadi memang ada unsur politis di dalamnya ya, dijadikan sekutu untuk melawan Tidore pada saat itu yang memang dua kerajaan ini saling bersaing untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Maluku. Nah, kemudian setelah menjalin persekutuan dengan Ternate, Portugis ini diperbolehkan untuk membeli atau juga memperjualbelikan rempah, cengkeh dan pala di wilayah Ternate. Nah, kemudian Kesultanan Ternate juga bahkan mengizinkan Portugis ini membangun benteng, yaitu benteng Sao Paulo ya, atau yang dikenal juga dengan benteng Gamalama. Jadi terjadi hubungan yang sangat baik ya kalau kita lihat di awal kedatangan Portugis itu sendiri. Nah ini yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa Ternate menerima bangsa Portugis yaitu untuk menjadi sekutunya melawan Tidore. Namun nanti pada akhirnya juga karena Portugis ini dikasih hati minta jantung ya, jadi sudah ada kerjasama, dia boleh beli pala dari situ, dia boleh beli cengkeh dari situ dengan harga yang murah, tapi malahan Portugis itu melakukan yang namanya tindakan monopoli perdagangan. Walaupun memang belum sampai ke praktik kolonialisme dan imperialisme ya, dia hanya melakukan monopoli perdagangan, tapi itu sangat merugikan sekali bagi bangsa Maluku pada saat itu, bagi rakyat Maluku khususnya ya, karena dengan adanya monopoli perdagangan ini berarti kan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar, yang berarti di situ bahwa orang-orang Maluku pada saat itu khususnya yang ada di Ternate itu harus menjual cengkeh dan juga pala kepada Portugis dengan harga yang sangat rendah. Bukannya untung malah buntung mereka ya, karena harus menjual ke Portugis dengan harga yang jauh lebih murah. Nah itu tentu sangat merugikan rakyat.
Apalagi ditambah